Assalamualaikum sahabat ternak semuanya, kembali lagi bersama saya masih di channel IBCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini pada hari ini di tanggal 14 Mei berarti sudah sampai 1 bulan gitu ya, atau 30 hari dari waktu penebaran, sekitar tanggal 14 April waktu itu. Nah, ini adalah pengecekan ketiga ya. Kita sudah melakukan pengecekan pertama, pengecekan kedua, dan ternyata pertumbuhannya sangat luar biasa kalau benar-benar kita merawatnya ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah pengecekan yang ketiga setelah usia bibit ikan gurame ini umurnya 1 bulan di kolam ini, setelah penebaran waktu itu di tanggal 14 April. Nah, di sini kita seperti biasa akan menangkap ikannya terlebih dahulu untuk dijadikan sampel. Dan di sini mungkin saya akan berbeda. Waktu itu biasanya saya suka menangkap ikannya itu dengan menggiring dari sebelahnya, dan sekarang eh, tidak akan seperti itu, tapi tetap menggunakan sirip seperti ini. Kemudian di atasnya kita kasih dedaunan, tetapi tidak akan saya giring gitu ya. Tetapi di sini nanti saya akan kasih pakan saja di sekitar siripnya. Nanti kalau sudah ada kelihatan, nanti kita angkat siripnya. Nah, jadi kira-kira bagaimana kalau kita budidaya ikan gurame selama 1 bulan? Apakah ada keuntungan atau bahkan sangat besar keuntungannya, dan bagaimana nanti setelah kita mendapatkan bibit ikan gurame yang ada di kolam ini, gitu ya. Nah, jadi pengecekan pertama yang kedua itu benar-benar sangat luar biasa ya. Jadi bagi sahabat ternak semuanya yang belum menonton video sebelumnya, di waktu penebaran, kemudian di waktu pengecekan pertama dan pengecekan kedua, maka lebih baik sahabat ternak nonton video sebelumnya supaya benar-benar memahami bagaimana pertumbuhan bibit ikan gurame dalam waktu ternak sekitar 10 hari, 20 hari, sampai sekarang 30 hari gitu ya. Supaya benar-benar memahami bagaimana keuntungan di dalam budidaya pembesaran ikan gurame di kolam tanah itu. Nah, jika nanti kalau menurut sahabat ternak sangat menjanjikan, sahabat bisa lakukan di daerah masing-masing budidaya pembesaran ikan gurame gitu ya. Nah, di sini kita lagi menunggu dulu ya, menunggu sampai eh, si bibit ikan nanti berada di atas sirip dan kita nanti angkat siripnya, dan mudah-mudahan nanti ikannya dapat ya teman-teman. Nah, kira-kira waktu 1 bulan itu dari mulai penebaran kita beli bibit, kemudian kita ternak selama 1 bulan, kira-kira kita akan mendapatkan keuntungan berapa gitu ya. Nah, jadi bagi sahabat ternak semuanya, nah ini yang perlu kita perhatikan adalah karena memang banyak juga jenis ikan gurame gitu ya. Dan tentunya jenis-jenis ikan gurame itu sangat membantu dalam segi pertumbuhan. Ada yang ikan guramenya itu benar-benar telat gitu ya untuk pertumbuhannya, dan juga ada yang cepat. Nah, kita angkat siripnya dan dapat hanya beberapa ekor saja ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah ukuran ikan gurame setelah usia 1 bulan dari penebaran waktu itu di tanggal 14 April. Nah, ini ukurannya teman-teman. Nah, ikan ini terlihat panjang ya teman-teman. Jadi di waktu pengecekan kedua dan ketiga ini perbedaannya sangat tipis sekali gitu ya. Jadi pertumbuhannya itu sangat tipis. Kenapa? Karena jujur saja dari mulai waktu bulan puasa, saya pemberian pakannya itu hanya sekali ya, sehari sekali, yaitu di sore hari saja. Pagi harinya tidak gitu ya. Nah, jadi untuk pertumbuhan ikan guramenya berkurang karena yang tadinya sehari 2 kali pagi dan sore sekarang menjadi sekali ya, hanya sore saja. Nah, itu akan mengakibatkan nanti drop berat ya, sehingga nanti pertumbuhan ikan ikan guramenya
akan lambat dan akan memanjang teman-teman ya, akan memanjang tadi jadi tidak melebar karena ya kurang pakan itu. Dan di sini di kolam ini juga karena ada ikan koi yang sangat besar-besar, jadi kemudian sekali pemberian pakan dan di sini banyak ikan koinya, jadi kayak ikan gurame yang kurang pakan. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting bahwa dalam pemberian pakan itu kita itu harus benar-benar konsisten ya teman-teman. Dalam artian kalau sehari 2 kali itu harus terus melakukan pemberian pakan itu sehari itu 2 kali ya, di pagi dan sore hari. Dan kemudian waktunya juga harus benar-benar konsisten. Kalau pagi hari di jam 8 itu harus kita setiap pemberian pakan di pagi hari itu harus jam 8 gitu ya. Kemudian kalau di sore harinya sekitar jam 4-an. Nah, kita itu harus rutin sekitar jam 4 di sore hari itu harus pemberian pakan. Jadi jangan beda-beda. Kalau sekarang pagi hari jam 8, besoknya di paginya itu jam 9. Nah, itu juga akan mengakibatkan pertumbuhan si ikan itu ya kurang sempurna gitu ya. Cepat sih cepat, tetapi kurang sempurna. Nah, apalagi kalau melakukan seperti saya yang tadinya sehari 2 kali, kemudian saya merubahnya jadi sehari sekali. Nah, itu si ikannya tentunya akan ngedrop, pertumbuhannya sangat kurang dan pertumbuhannya bisa kita lihat ini ikannya memanjang ya, kurang melebar. Seharusnya ini ukurannya kalau target saya ini udah ukuran korek ya teman-teman. Nah, ini sedangkan ini masih kurang korek juga ya. Nah, jadi sahabat ternak semuanya, bahwa dalam budidaya ikan gurame atau pembesaran ikan gurame itu cepat dan tidak cepatnya pertumbuhan ikan gurame itu tergantung kita dalam merawatnya gitu ya. Pertama dalam segi kolamnya, perawatan kolamnya, seperti yang kita sudah bahas bagaimana cara perawatan kolam sebelum kita tebar, seperti membuang lumpur dan kemudian mengeringkan dan sampai perabukan ya. Nah, jadi itu sangat penting sekali dan sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan si bibit ikan gurame. Begitu juga dalam segi pemberian pakan itu juga sangat-sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bibit ikan gurame tersebut. Nah, jadi intinya walaupun keturunan ikan gurame ini keturunan yang sama, ukuran yang sama, dibeli yang sama, tetapi kalau dalam segi perawatannya berbeda, tentunya pertumbuhannya juga akan sangat berbeda. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel IBC Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.